Duduk saja. Ya, duduk ya. Oke. Sebelumnya saya minta maaf ya, kalian sudah selesai senam tapi tidak langsung masuk ke masing-masing. Hari ini ada kegiatan sosialisasi program Roots di lingkungan sekolah. Masih ingat dulu kelas 8 dan 9 pernah mengikuti kegiatan Roots ya? Masih ingat? Masih. Oke. Di tahun pelajaran 2024-2025 ini kegiatan Roots atau program Roots akan diadakan kembali. Sedikit mengingat untuk agen perubahan yang sekarang masih di kelas 8 dan kelas 9. Salam agen perubahan. Salam perilaku positif. Oh, ternyata banyak yang lupa. Sekali lagi. Salam agen perubahan. Salam perilaku positif. Oke. Yang kelas 7 masih bingung ya? Iya. Saya akan sedikit menyampaikan kembali, mengingat kembali tentang program Roots. Ada yang masih ingat mungkin kelas 8 dan kelas 9? Apa itu program Roots? Apa ya? Apa? Program itu? Program anti bullying. Terus? Apa lagi? Selain anti bullying, apa lagi? Apa? Yang keras ngomongnya. Program Roots adalah mungkin dari kelas 7 yang belum pernah mendengar apa itu Roots, atau mungkin kalian pintar bahasa Inggris tahu Roots itu artinya apa? Akar, pintar. Roots itu artinya akar, tapi program Roots itu bukan berarti artinya program untuk memanjangkan akar, bukan ya? Oke. Program Roots adalah sebuah program pencegahan perundungan berbasis sekolah yang telah dikembangkan oleh UNICEF Indonesia sejak tahun 2017 bersama pemerintah Indonesia, akademisi, serta praktisi pendidikan dan perlindungan anak. Jadi program ada. Oh, semuanya saling tunjuk. Tapi saya yakin semuanya karena kalian anak-anak ya, masih kategorinya anak-anak. Anak-anak itu mulai umur 0 sampai kurang dari 18 tahun itu masuknya kategori anak-anak, dan biasanya kalian masih suka sering mengejek, meledek, ya borak. Ya, seperti yang sering saya sampaikan, sing sekolah tapi sing terkenal bapakmu. Masih sering terjadi di sini? Oh, masih. Padahal itu sudah diperingatkan, jangan yang terkenal bapak padahal sing sekolah kalian, jangan ya. Itu nanti termasuk dalam apa ya? Perundungan. Masuknya perundungan apa itu? Apa? Perundungan itu ada berapa? Perundungan itu apa sih? Saya ingatkan kembali ya. Perundungan atau bullying merupakan perilaku agresif yang dilakukan seseorang atau kelompok ke orang atau ke kelompok lain atas ketimpangan kuasa secara berulang dan terus-menerus. Itu namanya perundungan. Jadi misalkan kalian si A, bapaknya namanya si B. Hari ini kalian dipanggil B. Itu namanya siapa? Namanya bapaknya apa namanya sekolah? Namanya bapaknya. Hari ini kalian dipanggil seperti itu. Besoknya lagi B. Ternyata masih manggil nama bapaknya. Hari ketiga masih begitu juga. B. Masih manggil nama bapaknya. Nah, itu berarti kan dilakukan secara berulang dan terus-menerus. Itu namanya perundungan. Nah, kalau ada seperti itu, apa langkah yang harus dilakukan? Laporkannya boleh. Terus
guru BK. Oke. Terus kemana lagi selain ke guru BK? Ke wali kelas. Ke bapak ibu guru yang lain boleh nggak? Boleh. Nah, tapi ketika begini, hari ini kalian dipanggil, B, sini. Nah, terus yang dipanggil B tidak terima. Apa sih kok manggil gitu ya? Nah, karena yang si korban ini merasa tidak terima, terus dia ke pelakunya mengingatkan, jangan begitu, nggak boleh gitu ya. Terus besoknya sudah tidak dilakukan lagi, berarti itu sudah stop, bukan kegiatan yang dilakukan secara berulang. Berarti perundungan itu selesai di situ karena sudah tidak dilakukan secara berulang, ya. Jadi ketika kalian merasa ada yang menjadi korban pembulian, aku ya, kita terus ngomongin apa aja, kalau buat, kalau terima, ini masuk ngomong elek, gitu ya. Ada yang seperti itu? Ada enggak? Ada yang merasa saya cantik tapi kok saya dibilang jelek, gitu? Ada? Oh, enggak ada, alhamdulillah. Berarti semuanya baik-baik ya. Kalau ada yang merasa seperti itu, saya kan cantik, kenapa saya dibilang jelek, kalau saya tidak terima. Terus saya sebagai korban melaporkan ke bapak ibu guru. Guru, saya merasa jadi korban pembulian, bahkan begitu. Terus tanyakan sama dia, yang membuli kamu siapa? Kamu dibulinya bagaimana? Kok bisa kamu merasa menjadi korban? Nah, ketika kalian sudah melaporkan, terus bapak ibu guru sudah mengambil langkah menindaklanjuti laporan kalian, memanggil pelaku, terus kalian saling memaafkan. Berarti kasusnya sudah selesai. Ya, intinya begini, perundungan itu berlaku secara berulang dan terus menerus. Itu namanya perundungan. Tapi kalau tidak berlaku secara terus menerus, hanya sekali, itu belum masuk perundungan, ya. Itu hanya saling ngecek. Dan yang saya minta, saya harapkan mudah-mudahan ketika kalian ada teman yang menurut kalian membuli, terus sekali itu kalian langsung mengingatkan, kamu nggak boleh seperti itu, stop, itu namanya pembulian, nanti saya laporkan. Langsung saja seperti itu, jadi tidak ada kegiatan yang berulang-ulang, jadinya tidak akan terjadi perundungan. Bisa seperti itu ya? Bisa ya? Pokoknya ketika ada yang merasa saya menjadi korban, nggak usah besok, nggak usah nunggu berapa hari lagi. Hari itu juga, sekali kamu merasa menjadi korban, langsung saja lapor ke bapak ibu guru atau ke guru BK. Maka nanti masalahnya akan langsung diselesaikan. Jadi tidak berulang secara terus menerus, gitu ya. Itu tadi pengertian perundungan. Sekarang macam-macam perundungan. Masih ingatkah kalian? Masih perundungan itu ada berapa ya? Ada perundungan verbal. Terus apa? Cyber atau sosial. Terus perundungan fisik, betul. Apa lagi? Apalagi yang dulu sudah pernah diikuti kegiatan road. Maksudnya untuk perundungan ini lupa. Ya sudah, kalau lupa nanti saya ingatkan lagi. Sekarang menurut kalian yang sering terjadi di lingkungan sekolah kita, sebutkan contoh yang menurut kalian merupakan perundungan. Satu, katanya tadi banyak yang menjadi korban pembulian, langsung diangkat. Apa yang menurut kalian itu sebuah perundungan? Jadi sudah saya sebutkan satu ya, sing sekolahku, sing sama bapakku. Terus yang lain, apa lagi? Fisik, fisik contohnya apa? Oh, di belakang dulu. Oh iya, body shaming ya. Body shaming tuh. Terus apa lagi?
Tapi kasus selesai ya? Selesai, alhamdulillah. Terus apa lagi? Yang sebelah sini yang kelas 9. Hah? Baik-baik semua, alhamdulillah. Oke, tepuk tangan. Kalau semuanya baik-baik saja, mudah-mudahan dipertahankan. Tidak ada lagi perundungan, pembulian di lingkungan sekolah. Tapi saya mau mengingat kembali. Dulu pas kegiatan RUPS ya, ternyata ada satu satu perilaku kalian yang benar-benar memaksa saya sebagai fasilitator ya, bersamaan dengan kegiatan puskes ketika Bapak Ibu di ruangan ternyata ada tindak kekerasan. Masih ingat? Yang itu benar-benar membuat saya, ya Allah, ujian apa ini ya Allah. Ya, mudah-mudahan itu kejadian terakhir dan tidak terulang lagi. Bisa ya? Kalian kepengen sekolah kalian bebas bullying ya? Kepengen sekolah kalian bebas dari tindak kekerasan? Kepengen, kalau kepengen berarti bagaimana? Menghindari semua hal yang bisa memancing terjadinya perundungan dan tindak kekerasan. Oke. Untuk tahun ini nanti 7 yang baru ya, saya sampaikan sedikit lagi tentang program RUPS. Yang kelas 8 dan kelas 9 kan mestinya sudah paham semua ya. Paham belum? Belum? Sudah? Wah, jenenge nembe disosialisasikan. Kalau seperti itu boleh ya. Oke. Saya ingatkan sekali lagi bahwa program RUPS itu program pencegahan perundungan di lingkungan sekolah. Ya, yang bagus ini. Program pencegahan perundungan di lingkungan sekolah. Jadi nanti ketika kalian merasa di sekolah mau, Bu, saya nggak pengen keluar, kemudian gitu ya. Saya pengen keluar ya, kalau saya saya pengen keluar. Kenapa? Saya dibully setiap hari. Ya. Lo masalahnya apa? Begini. Oh ya. Nah, terus untuk kelas 7 yang baru pernah mau menerima materi tentang program RUPS, tolong. Ketika nanti kalian merasa saya dibully, jangan disimpan di dalam hati. Pokoknya langsung sampaikan ke Bapak Ibu Guru. Tapi sebelum menyampaikan ke Bapak Ibu Guru atau ke orang tua kalian juga bisa menyaring dulu. Kira-kira kalau saya dikatain seperti ini dan saya terima saja, saya tidak bermasalah karena saya tahu dia hanya bercanda, berarti kalian bukan korban ya? Bisa dipahami? Bisa? Misalkan begini, saya dibully misalkan, putus elok banget gitu ya, misalkan yang membuli Budika, misalkan gitu ya. Terus saya bilang Budika, tolong jangan seperti itu. Meskipun saya jelek, tapi kan saya juga sama-sama perempuan. Tolong ya, jangan dibully. Terus Budika, oh ya Bu, maaf ya, tapi ya aku hanya bercanda. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau pelakunya sudah meminta maaf, tulus dari hati yang paling dalam, ya tolong dimaafkan ya. Tangguh begitu ya? Tangguh, jadi masalahnya selesai. Yang kelas 7 paham ya? Apa itu program RUPS ya? Program pencegahan yang dilakukan di lingkungan sekolah. Program pencegahan perundungan dan tindak kekerasan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum? Tidak? Saya punya visi-misi beserta
bentuk-bentuk perundungan. Tadi seperti yang sudah kalian sampaikan ada 4. Yang pertama perundungan verbal. Contohnya apa ya? Tadi perundungan verbal apa? Contohnya begini, menggunakan nama-nama menghina atau merendahkan. Misalkan nama saya Suliati, tapi saya dipanggilnya Pak Inem, ya kan tidak sesuai dengan aku saya, ya. Atau mungkin namanya Veronica, dipanggilnya Jalem, tuh ya, boleh. Ini namanya perundungan verbal. Yang berikutnya, mengucapkan komentar yang merendahkan tentang fisik atau kemampuan korban. Itu juga masuk ke perundungan verbal. Yang kedua, perundungan fisik. Pukulan atau tendangan fisik ya. Biasanya laki-laki senang main fisik. Kan menendang temannya atau memukul temannya. Ada apa tidak? Waduh, ada apa perempuan? Kalau apa? Oh itu namanya sebutan ya. Bukan cari seperti ini ya. Oh basikan seperti ya Allah. Itu bukan ya. Itu bukan. Kerjanya rata. Ya. Ih, kerja seperti ini dari sama banget. Pukulan atau tendangan, dorongan atau penjagaan, misalkan menghalangi gerak korban dengan cara fisik. Biasanya yang itu di sini ada ya, di sini ada, di sekolah di sana, di rumah bahasa. Biasanya misalkan di sini di satu kelas ada anak perempuan mau keluar kelas. Nah, datang tuh siswa laki-laki yang merasa aku di paling bawah, paling keren, paling hebat. Terus si perempuan mulai, permisi saya mau keluar. Ternyata siswa laki-laki yang baru itu, itu tidak boleh ya. Itu namanya menghalang-halangi. Yang berikutnya merusak barang pribadi, menghancurkan atau merusak barang milik korban. Misalnya, nih ya, siswa merusak barang siapa? Ada nggak? Nolong. Jangan nolong dong. Resti, Pati, terus Mami, Dede, terus terus apa sih bercolong? Pasti. Pasti. Ya, pulpen. 4. Terus begini, itu memang kamu mengambil tanpa ngomong apa sudah ngomong yang punya? Oh, jatuh ke lantai terus kamu ambil, diamankan. Diamankan, dimasukkan ke dalam tas kamu biar aman. Oke, tujuannya apa? Malih. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Terus vakum. Oke, berarti dulu pernah berjalan lama itu. Masih kelas 8. Pulpennya sana. Habis. Diganti dong. Sudah. Lo kalau sudah diganti ya berarti selesai masalahnya. Oh ya, oke. Masalahnya pulpen. Sini kelas 9 masalahnya apa? Pulpen juga. Pelakunya siapa? Banyak. Tapi kronologinya sama. Pulpen jatuh, diamankan, begitu. Hah? Oh, ambil dikasih.
mengucilkan atau mengucilkan, mengabaikan atau tidak melibatkan korban dalam kelompok. Contohnya begini, ketika kalian disuruh diskusi dalam kelompok dalam setiap mata pelajaran, ada satu siswa yang semua kelompok tidak mau menerima, berarti kan itu namanya mengucilkan. Itu tidak boleh ya. Ada nggak di kelas yang seperti itu? Ada apa tidak? Ada atau tidak? Supaya mau menerima semua teman untuk masuk dalam kelompoknya ya. Iya atau tidak? Iya. Nanti kalau ada yang misalkan si A mau masuk ke kelompok 1, ternyata anggota kelompok 1 jangan mau menerima dia, jangan dia begini. Nah, itu namanya perundungan sosial. Tidak boleh. Yang berikutnya, menebar rumor. Rumor apa? Apa? Gosip ya. Menebar rumor, berita hoax, ya, hoax. Berita hoax. Oke. Menyebarkan informasi palsu atau menjatuhkan reputasi korban. Itu masuk ke perundungan sosial. Yang berikutnya, menggunakan hubungan untuk menyakiti atau memanipulasi korban. Itu juga masuk ke perundungan sosial. Yang terakhir atau yang keempat adalah perundungan cyberbullying. Nah, cyberbullying ada yang tahu? Kelas 9B. Loh kan? Cyberbullying itu apa? Apa? Cyberbullying. Perundungan cybernetik atau cyberbullying. Pesan atau komentar negatif. Mengirimkan pesan atau komentar yang menyakitkan melalui media sosial atau pesan teks, menjelek-jelekan teman yang lain lewat medsos. Itu namanya cyberbullying. Semuanya punya medsos ya? Punya. Si kalau gue setem saya kalau yang tidak punya ya. Itu namanya cyberbullying. Profil palsu atau membuat akun palsu untuk menjelekkan atau menghina korban. Bisa dipahami ya? Menggunakan atau membuat akun palsu untuk menjelekkan atau menghina korban. Misalkan kalian punya akun media sendiri, tapi kepengen menjelek-jelekan orang lain, terus kalian bikin akun palsu menjelek-jelekan orang lain biar kalian tidak ketahuan. Itu masuknya ke cyberbullying ya. Oke, ada berapa tadi perundungan? 4. Apa saja? Verbal, fisik, sosial, cyberbullying. Dan kesemuanya itu tidak boleh dilakukan. Biar sekolah kita aman, nyaman, dan ramai. Pengen apa sekolahnya begitu? Kepengen ya semuanya bebas bullying? Kepengen. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak saya lanjut ke agen perubahan. Agen perubahan ya. Panas apa enggak? Enggak. Bosan apa belum? Bosan, ya bosan. Yang bosan berarti harus apa ini? Yang bosan harus apa ini? Oh, nggak jadi bosan. Tadinya bosan, sekarang jadi bosan. Saya masuk ke tentang agen perubahan. Jadi dalam program RUS itu ada yang berperan penting untuk mensukseskan program RUS di sekolah. Siapa dia? Agen perubahan. Masih ingat singlenya?
agen perubahan? Ada yang masih ingat? Agen perubahan adalah? Oh, ternyata. Jadi agen perubahan, Cong, hari ini berangkat semua nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, komplit ke 30. Ya, komplit ya. Oke, untuk tahun pelajaran 2024-2025 agen perubahan jumlahnya masih sama, 30 siswa. 30 siswa agen perubahan. Apa itu agen perubahan? Agen perubahan adalah program pencegahan perundungan. Itu programnya. Agen perubahan siapa? Agen perubahan adalah siswa yang menyebarkan perilaku positif. Dengan cara bagaimana? Agen perubahan adalah siswa yang dipilih oleh, bukan guru yang milih, yang dipilih oleh teman-temannya sebagai siswa yang paling baik, paling komunikatif, yang perilakunya baik. Apa ya, Pak? Tadi kamu ngomong apa? Paling kalem. Kalem. Panas. Wis panas, sudah kepengen mundur. Tapi saya belum selesai. Agen perubahan adalah siswa yang dipilih oleh siswa lain yang dianggap atau dirasa mereka paling komunikatif dan punya pengaruh di sekolah. Ya, itu adalah agen perubahan. Untuk program RUTS tahun ini, besok saya akan melakukan pemilihan agen perubahan. Setiap kelas nanti diambil berapa ya? Kalau jumlah agen perubahan dalam satu sekolah 30, kita punya 5 kelas. Berarti satu kelas berapa orang? 6. Satu kelas nanti diambil 6 orang, jadi totalnya nanti ada 30 siswa, laki-laki dan perempuan. Untuk teknisnya bagaimana, besok akan saya dan tim sampaikan ya. Sampai ini ada yang mau ditanyakan tentang program RUTS? Tidak. Wis paham ya? Paham. Program RUTS adalah program pencegahan perundungan di lingkungan sekolah. Manfaatnya apa sih ada program RUTS? Masih sehat ya. Nanti program itu punya beberapa manfaat. Yang pertama antara lain mencegah terjadinya perundungan di lingkungan sekolah. Yang kedua, membangun lingkungan sekolah yang sehat, nyaman, dan aman bagi seluruh siswa. Dan yang terakhir, membentuk pertemanan yang solid dan mencegah terjadinya konflik. Jadi nanti diharapkan setelah adanya program RUTS, pertemanan kalian semua siswa semakin solid. Tidak ada konflik yang terjadi di antara semua siswa. Saya rasa karena kalian sudah panas, saya juga panas. Sosialisasi program RUTS tahun 2024 saya akhiri sampai di sini ya. Bu Ika, ada yang mau ditambahkan? Oh tidak. Ya, kalau tidak ada yang ditambahkan berarti saya sekian dulu.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Dan bismillah, mudah-mudahan nanti ketika program Roots-nya dijalankan, semuanya bisa berjalan dengan lancar, dimudahkan, dan nanti sekolah kita terbebas dari perundungan. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa ke kelas kalian masing-masing dan melanjutkan kegiatan T5 ya. Oke, silakan.